Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, suara saya stabil ya? Iya, Kak. Ya, baik. Mari kita mulai acara ini. Sebelumnya, pertama-tama yang saya hormati dan juga sama-sama kami hormati pengurus dan juga pengasuh Pondok LSK Ar-Rohmah, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Mustaqim. Dan yang saya hormati juga mungkin Dekan Fakultas Usuluddin IAIN Kudus dan jajaran dosen di IAIN Kudus. Dan juga yang saya banggakan teman-teman peserta PPL dari IAIN Kudus dan teman-teman instruktur dari tim Pondok Pesantren LSK Ar-Rohmah. Dan juga yang saya hormati Bapak pemateri kita hari ini, Pak Mahbub Ghazali. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin kalau dari CV, teman-teman bisa lebih lanjut mencari, karena Pak Mahbub ini sudah sangat banyak sekali karyanya, dan juga beliau sudah sangat pakar di bidangnya. Mungkin kalau saya lihat, beliau ini lebih kepada kajian tafsir Nusantara mungkin, tapi mungkin ada hal lain yang ditekuni juga oleh Pak Mahbub ini. Dan beliau sekarang menjadi pengajar di UIN Sunan Kalijaga, khususnya di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Mungkin untuk mempersingkat waktu kepada Pak Mahbub Ghazali, waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin untuk share screen sudah bisa nggih, Pak? Baik. Terima kasih Mbak Karina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Di belakang ada sedikit bising, Pak. Oh iya. Saya lagi di rumah nih. Oke, yang saya hormati Profesor Dr. Abdul Mustaqim selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rohmah, Bapak Ibu Dekan mungkin ya Bapak Ibu Dekan ataupun dosen IAIN Kudus yang mungkin hadir dalam kesempatan ini, dan teman-teman peserta PPL yang berbahagia. Saya diberikan tugas untuk sekedar sharing dengan teman-teman sekalian berkaitan dengan sistem penulisan dalam tafsir Maqasidih. Share screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Bapak. Pak. Karena waktu kita tidak terlalu panjang, saya mungkin akan langsung saja memaparkan beberapa hal tentang bagaimana sistem penulisan secara umum, atau yang saya contohkan di sini adalah bagaimana penulisan pendahuluan yang menggunakan tafsir Maqasidih. Pertama kali saya ingin menjelaskan tentang apa sih yang harus dipersiapkan ketika menulis satu kerangka pendahuluan, baik itu dalam penulisan kajian yang umum ataupun dalam penulisan yang akan ditulis oleh teman-teman sekalian, yakni yang berkaitan dengan tafsir Maqasidih. Pertama, apakah tulisan itu berangkat dari problem akademik atau tidak? Ini yang harus dipastikan. Jika kaitannya dengan tafsir Maqasidih, maka problem akademisnya itu terkait dengan satu kegelisahan yang ditemukan oleh teman-teman tentang satu fenomena ataupun satu konsep ataupun satu tema yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi inti dari satu problem itu adalah ketika the stolen dan the seen ini tidak ketemu. Jadi apa yang sebetulnya konsep idealnya itu A misalnya, tapi yang teman-teman misalnya
yang teman-teman harapkan itu A, kemudian yang terjadi B, maka itu termasuk kategori problem, kategori masalah. Tapi dalam konsep problem akademis, apa yang diharapkan itu bergantung pada bagaimana konsep pengetahuan yang kita miliki. Dalam kaitan ini, maka problemnya itu berkaitan dengan satu konsep, satu problem ketika dipahami di luar makosidi itu menghasilkan satu pemahaman yang berbeda dengan problem itu ketika dipahami melalui konsep makosidi. Nanti akan saya terangkan bagaimana sebetulnya di bagian belakang. Untuk menemukan problem itu ada dua cara. Yang pertama berangkat dari penelitian terdahulu. Dalam setiap penelitian di bagian akhir kesimpulan itu akan diberikan batasan penelitian. Nah, batasan penelitian itu berfungsi untuk sebagai refleksi atau sebagai ruang baru yang kosong yang dibuka bagi para pembaca penelitian itu. Teman-teman juga harusnya nanti di dalam kesimpulan di naskahnya nanti, di naskah artikelnya itu mencantumkan itu bahwa penelitian ini hanya dibatasi oleh ini, kira-kira begitu. Hanya dibatasi. Kenapa pembatasan dalam penelitian itu penting? Karena penelitian itu idealnya hanya menjawab satu pesan. Jadi hanya ingin menyebarkan satu pesan. Karena satu pesan itu, maka penelitian ini akan mengalami beberapa batasan-batasan. Kenapa satu pesan? Agar kajiannya lebih mendalam. Jadi teman-teman menulis apapun itu, apakah nanti dalam kaitan tafsir makosidi atau atau kajian-kajian lain, maka upayakan ketika menulis satu artikel itu menampilkan satu pesan yang tidak dicari. Jadi tidak usah mencoba untuk menulis satu artikel yang ingin menyelesaikan seluruh problem. Tidak usah begitu, hanya satu pesan saja, kemudian kalian eksplorasi mendalam sehingga ditemukan banyak distingsi, ditemukan banyak sesuatu yang baru yang dibutuhkan oleh para pembaca. Yang kedua, melalui tulisan akademik yang saya ceritakan tadi. Bagaimana mendapatkan dua hal ini secara mudah? Maka lihatlah tiga tipologi ini, tiga bagian. Problem itu akan muncul atau problem itu bisa ditemukan ketika kita melihat tren terhadap sesuatu. Tren itu bisa peningkatan ataupun penurunan. Misalnya, ketika ada peningkatan kajian terhadap pandemi, kemudian ternyata kajian-kajian yang berkaitan dengan tafsir itu kehilangan arah, misalnya begitu. Bahwa tafsir yang digunakan dalam melegitimasi satu kasus pandemi ini ternyata keluar dari kaidah-kaidah yang seharusnya, gitu kira-kira. Itu kan problem, itu problem. Maka itu bisa diangkat karena ada tren kenaikan kajian tafsir terhadap pandemi, tapi di sisi lain tren itu justru menghilangkan aturan-aturan dalam penafsiran. Itu bisa disebut sebagai tren dan masuk dalam problem akademik. Yang kedua adalah kontroversi. Apakah itu bentuknya pandangan yang kontroversi, paham yang kontroversi, undang-undang, kebijakan, keputusan yang kontroversi, atau ada perbedaan antara satu peneliti dengan peneliti yang lain, atau ada perbedaan antara di satu tempat dengan tempat yang lain,
atau ada perbedaan antara masa sekarang dengan masa yang lalu, kira-kira. Itu kontroversi. Itu bisa jadi problem akademik. Kemudian yang ketiga adanya ancaman atau bahaya. Misalnya pandemi itu kenapa banyak dikaji? Karena dia bahaya. Kemudian apa kasus tentang pemahamannya? Misalnya khilafah misalnya. Kenapa harus dikaji? Banyak dikaji karena ada bahaya. Bahaya yang mengancam struktur kenegaraan itu kira-kira. Ada problem bahaya itu menjadi bagian dari problem akademis yang dapat diteliti. Makanya satu fenomena yang memunculkan satu bahaya sebetulnya itu membuka ruang bagi para peneliti untuk menemukan problem-problem akademisnya. Kira-kira begitu. Jadi ada hikmah di balik bahaya itu bagi kalangan peneliti. Kemudian selanjutnya poin penting dalam pendahuluan pertama dalam struktur jurnal mayoritasnya pendahuluan itu hanya dituntut 10% dari keseluruhan jumlah kata. Jadi tidak banyak. Misalnya satu jurnal mensyaratkan ada 6.000 kata secara keseluruhan, maka pendahuluannya hanya 600. Kalau misalnya 5.000, kebanyakan 5.000 atau 6.000 kata yang dibutuhkan oleh jurnal itu. Jika 5.000, 10%-nya hanya 500. Kalau 500, struktur paragraf itu yang paling ideal itu kisaran 150-an kata. Kisaran 150 kata. Atau 10 baris. Jadi itu patokan biasanya. Kalau paragraf itu lebih dari 10 baris, maka banyak kalimat tidak efektif di dalamnya. Jika paragraf itu kurang dari 10 baris, maka kalian tidak punya data. Kira-kira begitu. Itu patokan sebut tidak wajib, tapi patokan buat diri kita yang sedang menulis, apakah satu paragraf ini cukup atau tidak. Jadi batasannya, jika 150 jumlah katanya 500 dalam pendahuluan itu, maka kita hanya membutuhkan 4 sampai 5 paragraf. Jadi hanya itu sebetulnya di pendahuluan itu. Jangan kemudian pendahuluan itu strukturnya itu melampaui struktur data. Pendahuluan 1.000 kata misalnya. Kemudian datanya hanya 500 kata. Itu akan jadi aneh. Makanya dalam setiap jurnal biasanya para editor atau pemilik jurnal itu mensyaratkan hanya 500-an dalam struktur tulisan yang 5.000. Kemudian hal penting lain dalam pendahuluan itu adalah menjelaskan problem akademis. Menjelaskan problem akademisnya apa, kemudian dicari novelty-nya itu apa. Nah, novelty itu adalah kosongan, jadi sesuatu yang baru, temuan baru. Temuan baru itu kan dilihat dari bagaimana kekosongan satu problem yang tidak diteliti atau yang diabaikan oleh para peneliti lain. Pengabaian peneliti sebelumnya itu menjadi pintu masuk bagi kita yang masuk dalam kategori penulis akhir-akhir ya. Itu untuk membuka ruang diskusi lagi untuk menemukan novelty-nya itu. Jadi batasan di pendahuluan novelty itu bisa ditemukan jika kita memberikan distingsi jelas
antara apa yang kita ingin lakukan, apa yang akan kita teliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi gampangnya begini, kita akan menstruktur seluruh penelitian tentang tema yang kita lihat, yang kita angkat. Kemudian kita meletakkan di posisi mana penelitian kita di antara berbagai macam peneliti. Ketika kita berhasil menemukan satu ruang kosong yang tidak pernah disinggung, maka itu cukup untuk menjamin bagi para editor menentukan atau memasukkan artikel kita karena dianggap punya potensi mendapatkan novelty. Kira-kira begitu. Kenapa novelty? Kenapa? Bagaimana cara mencari novelty? Kemudian menunjukkan keberadaan data. Itu biasanya kita narasikan dengan tujuan. Kita narasikan dengan tujuan. Jadi kalau kebiasaan kita ya teman-teman, kebiasaan kita biasanya kalau menarasikan tujuan itu hanya mengungkapkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk bla 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 bla, kira-kira begitu. Tapi tidak ditunjukkan apakah tujuan ini relevan dengan keberadaan data. Tujuan itu sebetulnya diksinya sama, bahwa penelitian ini akan menunjukkan atau menemukan atau mentipologikan. Nanti kita akan lebih dalam lagi pembahasannya. Menemukan ini satu X misalnya dengan data, dengan bukti, bla 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 bla, gitu misalnya. Jadi proses pembuktian itu sebetulnya ada di mekanisme tujuan. Kemudian pendahuluan itu membutuhkan argumentasi yang jelas, yang padat. Jadi tidak usah terlalu memperluas cakupan bahasa. Ini yang sering terjadi dan selalu saya sampaikan ketika menjelaskan tentang academic writing dan lain sebagainya. Tema yang spesifik yang sudah kita temukan itu jangan dirusak dengan penggunaan diksi yang umum di pendahuluan. Misalnya, kita akan meneliti tentang dampak COVID-19 misalnya terhadap dampak kalau tafsir itu pembatasan misalnya, pembatasan ibadah di masjid, pembatasan ibadah di masjid, itu kan sudah spesifik. Kita hanya mau mengkaji tentang bagaimana pembatasan itu terjadi di masjid, persoalannya ibadah. Kemudian kita rusak dengan narasi bahwa Indonesia akhir-akhir ini mengalami musibah dengan adanya pandemi. Itu terlalu jauh masuk. Jadi kalau ingin menspesifikkan dengan narasi yang padat dan jelas, maka langsung ke pokok utamanya. Tidak usah menghadirkan pengetahuan umum. Kalau saya membaca satu artikel di sisi awal, itu sudah menjabarkan pengetahuan umum. Yang sering terjadi di mahasiswa IAT adalah menyebutkan Al-Quran sebagai petunjuk. Atau Al-Quran adalah kitab petunjuk, misalnya. Itu sudah, kalau proposal masuk ke saya dengan narasi itu, pasti akan saya coret-coret. Karena itu pengetahuan umum yang sangat
besar sekali untuk masuk dalam satu problem yang sangat spesifik. Kira-kira begitu. Bagaimana sih struktur susunan dari pendahuluan itu? Karena mekanisme 500 tadi dengan 10%, maka idealnya proposal itu pendahuluan itu hanya berisi 4. Idealnya ya, tapi tidak paten ini. Hanya berisi 4 paragraf. Tapi tidak paten. Hanya berisi 4 topik, begini saja. Persoalan paragraf bisa 5, bisa 6. Tapi jangan terlalu banyak karena mengingat 10% dari keseluruhan total kata itu. Ada 4 komponen. Ada 4 komponen. Sebentar. Bisa dikembangkan salah satu komponen ini menjadi 2 paragraf. Tapi bagi saya cukup 4 paragraf yang memenuhi 4 komponen. Pertama adalah penjelasan sebagai paragraf pertama. Jadi susunannya ini saya atur paragraf pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, paragraf pertama dan komponen pertama yang harus ada adalah fenomena atau fakta sosial yang melatari problem akademis kita. Apa fakta sosial? Bagaimana cara menelusuri fakta sosial ini? Maka fakta sosial itu berisi tentang alasan kenapa fenomena ini perlu diteliti. Kenapa kok tidak fenomena lain? Atau kenapa kok tidak tema lain? Mengapa fenomena yang kita lihat atau yang menjadi problem akademis kita itu perlu diteliti? Sama, ada 3 model ini. Karena fenomena itu sedang tren, atau fenomena itu ada kontroversinya, atau fenomena itu mengandung bahaya. Jadi fenomena itu hanya cukup kita cari apakah memenuhi salah satu dari 3 unsur ini. Apakah itu tren? Apakah itu kontroversi? Kontroversi itu bisa konsep, bisa pandangan, bisa perbedaan satu sama yang lain. Misalnya kalau kekhasan teman-teman IAT dimanapun itu dalam aspek kontroversi biasanya melihat perbedaan satu penafsir dengan penafsir yang lain. Memandang tafsir satu dengan tafsir yang lain itu seharusnya ada kontroversi pandangan di keduanya atau ada kesamaan pandangan di keduanya, padahal keduanya ada di waktu yang berlainan. Apakah itu waktu ataukah itu tempat? Jadi distingsi itu justru harus diperkuat dalam tafsir muqaran. Terkadang banyak naskah ketika membahas kontroversi satu pemikiran dengan pemikiran yang lain itu didasarkan dari sifat suka-suka. Dari sifat suka-suka. Saya ingin membandingkan si A dengan si B. Itu saja. Kenapa? Ya yang ada di otak saya itu misalnya begitu. Misalnya, saya ingin membandingkan Hamka dengan Quraisy Shihab. Kenapa membandingkan Hamka dengan Quraisy Shihab? Karena keduanya punya kitab tafsir dalam bahasa Indonesia. Itu tidak make sense. Perwujudan kontroversi antar pandangan, perwujudan kajian 2 tokoh atau lebih, atau satu pandangan atau 2 orang yang memiliki pandangan berbeda karena ada sifat kontroversinya. Karena ada apakah kontroversinya itu dilihat 2 tokoh ini hidup di masa yang berbeda sehingga dimungkinkan tafsirnya berbeda, atau ada di 2 tempat yang berbeda sehingga dimungkinkan modelnya berbeda, atau di tempat yang sama dengan tradisi dan kultur yang berbeda, kira-kira begitu. Jadi
problem akademisnya menjadi jelas, menjadi jelas. Nah, begitu juga ketika fenomena ini dilihat dalam perspektif atau menggunakan perspektif tafsir makosidi. Maka apakah tema, karena makosidi itu berangkat dari strukturnya tematik, maka apakah tema yang akan kita angkat itu memenuhi unsur ini atau tidak? Salah satu dari 3 unsur ini atau tidak? Misalnya makna khilafah atau problem kepemimpinan. Apakah ada masalah dari problem kepemimpinan? Untuk hari ini, karena tidak ada kasus ataupun apapun, untuk memasukkan kepemimpinan sebagai tren itu agak tidak tidak. Tapi jika problem kepemimpinan itu kita lihat dari sisi kontroversinya, apakah itu pandangan satu organisasi dengan organisasi yang lain, atau satu pandangan tokoh dengan tokoh yang lain, itu bisa, itu masuk. Jadi sifat aktual dari satu penelitian itu tidak harus kasus ini sedang berlangsung. Tidak harus begitu. Tapi apakah kasus ini itu memiliki kontroversi baru atau tidak? Itu bisa. Atau ketika satu kasus tidak ada kontroversi, kemudian satu kasus lagi tidak memiliki tren, maka kasus itu apakah punya potensi bahaya di masa depan atau tidak? Itu bisa juga dilakukan. Misalnya satu kejadian, misalnya ini yang sangat lawas sekali ya, yang sangat kuno sekali modelnya dan masih tetap relevan jika dibahas hari ini juga makna khilafah. Ini kan pembahasan yang berulang-ulang kali. Atau poligami. Ini berulang-ulang, tapi terus saja dibahas. Untuk memasukkan satu konsep yang lama itu ke konteks hari ini, maka kita harus memperkuat di bagian awal pendahuluan kita bahwa tema ini akan mengandung bahaya pada masa yang akan datang. Jadi pemilihannya itu harus benar-benar jelas untuk mengaktualkan sorry ya, nanti agak kehilangan fokus, dimaklumi ya, karena sedang ada sosmed di S2, jadi menghadap laptop, menghadap HP gitu. 3 problem ini yang berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara kita mengeneralisir satu ide besar terhadap satu kajian spesifik kita, itu harus dimulai di shocking statement. Harus mulai di shocking statement. Kalimat ini menjadi kalimat inti atau kalimat yang penting, yang pokok untuk menjadikan tulisan kita itu bisa dibaca oleh orang sampai akhir. Shocking statement itu harus ada di kalimat pertama
di paragraf pertama. Shocking statement. Misalnya, pandemi yang selama ini dianggap sebagai musibah telah menjadi anugerah bagi, misalnya begitu. Jadi ada apa ya namanya? Ada kontras antara satu diksi awal dengan diksi yang terakhir yang menunjukkan apakah kajian kita tren, kontroversi atau bahaya, sehingga orang yang membaca satu kalimat itu menjadi tertarik kepada kalimat setelahnya. Itu fungsi dari shocking statement. Jadi pernyataan yang mengejutkan apa yang tidak pernah dipikirkan orang, kemudian kita tulis di kalimat pertama itu. Misalnya, shocking statement-nya tidak terlalu kuat ini, tapi cukuplah untuk menunjukkan bagaimana kalimat pertama seharusnya ada dalam paragraf pertama. Misalnya, kegiatan ibadah di masjid di masa pandemi yang masih berlangsung seperti biasanya berdampak pada peningkatan jumlah kasus infeksi virus SARS-CoV-2. Misalnya begitu. Nah, ini Bapaknya keluar ya? Iya kok nggak ada. Oh, sebentar ya. Nah, kok hilang? iya Mbak Karina. Sebentar ya, teman-teman. Iya, Mbak. Iya Mbak Iya. Karina. Iya Bu. Yalah. baru saya masuk lagi ya. Saya tutup kamera saja ya. Jaringannya kayaknya nggak stabil, mau keluar gitu. Oh iya Pak. Nggak apa-apa ya. Tiba-tiba keluar. Minta tolong kokos ya Mbak Karina. Sebentar Pak. Waktu saya sampai jam berapa? Sampai jam 9:30 Pak. Oh, Gih. Sudah ya, belum ya? Ini saya sedang hubungi hostnya dulu Pak. Jadi intinya begitu. Dalam satu narasi pendahuluan di bagian awal, kita pertama harus menekankan apakah tulisan di kalimat pertama itu memancing perhatian penulis atau tidak. Itu kira-kira. Jadi kalau misalnya tulisan kita sudah membosankan di kalimat pertama, misalnya Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Itu kan sangat membosankan. Kalau saya jadi editor, saya akan beralih ke naskah yang lain ketika melihat naskah itu.
Artinya proses generalisasi, proses penarikan mengenerate ide besar, ide pokok yang dilakukan oleh penulis itu tidak berhasil juga di awal. Oke, makasih Mbak Garina. Iya, Pak. Jadi sudah tidak berhasil dari awal. Ketika di awal saja sudah tidak berhasil proses menarik ide besar ke dalam satu kasus yang spesifik dalam tulisan, itu membuktikan bahwa narasi yang akan dibangun dalam penelitian ini, dalam naskah ini, itu akan tidak spesifik pada satu problem. Dan bagi jurnal, naskah yang semacam itu tidak menarik. Jadi jurnal itu hanya membutuhkan satu pengungkapan atas pesan, sehingga pengungkapan itu dilakukan secara mendalam. Apakah berkaitan dengan faktor-faktor yang ada, begitu kira-kira. Jadi proses satu pesan yang akan kita sampaikan itu mengindikasikan bahwa kita siap untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap satu tema. Dalam konteks ini, kita akan mengkaji bagaimana tafsir Maqqasyidi itu berimplikasi pada pemahaman yang berbeda dari pemahaman-pemahaman yang sudah dilakukan sebelumnya. Karena ini adalah satu perangkat ya, tafsir Maqqasyidi, maka teman-teman ketika menulis pendahuluan hindari distingsi. Nanti di bagian kedua saya akan menjelaskan lebih mendalam. Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya itu beralasan perbedaan dari perspektif atau perbedaan dari tempat. Kalau penelitian lain, misalnya begini. Biasanya penelitian lapangan yang begini. Sistem pengajaran di SDN 2 Tegalrejo misalnya. Terus itu ada. Terus kita mau membuat skripsi. Kemudian pindah saja SD-nya. Itu bukan distingsi, itu bukan problem. Misalnya, kalau misalnya problemnya sama, Pak, di SD tertentu dengan SD tertentu begini, boleh ketika berbicara problem. Tapi jika ingin mendistingsikan, maka tunjukkan bukti perbedaan. Tidak hanya beralasan bahwa objek penelitian dalam skripsi ini berbeda dengan objek penelitian yang skripsi yang telah dilakukan, misalnya. Itu sangat remeh sekali gitu loh, untuk membedakan penelitian yang akan kita angkat dengan penelitian sebelumnya. Maka yang harus diperkuat adalah distingsi itu pada level apa dan dibuktikan bahwa ada memang distingsi itu di bagian tujuan. Kira-kira begitu. Ini salah satu contoh shocking statement. Kegiatan ibadah di masjid di masa pandemi yang masih berlangsung seperti biasanya. Ini adalah kalimat atau bagian dari kalimat yang diketahui oleh banyak orang. Maka karena diketahui oleh banyak orang, kita harus memberikan siapa yang mengatakan ini. Jadi, agar pembalikan terhadap proses membalikkan terhadap satu fenomena yang common, yang biasa, terhadap satu fenomena yang luar biasa, gitu,
itu bisa mempunyai landasan argumennya. Misalnya begini, terorisme yang selama ini atau ini aja lebih dekat dengan kita. Pembahas kajian Israiliyat yang cenderung menampilkan sisi validitasnya mengalami pergeseran dalam kaji atau dalam penggunaannya di tafsir Indonesia. Jadi problem Israiliyat yang ada di kajian-kajian tafsir terdahulu itu berkaitan dengan apakah ini sahih atau tidak, apakah ini valid atau tidak, sehingga memunculkan turunan hukum lain. Apakah ini boleh digunakan atau tidak? Jika perdebatannya hanya berkaitan dengan itu. Tapi ketika kita baca tafsir Nusantara, tafsir Indonesia, penggunaan Israiliyat itu justru masih terlebih ketika meninjau tafsir-tafsir yang basisnya pesantren. Itu sangat sangat banyak sekali pengutipan Israiliyat. Apalagi ketika kita baca terjemahan Mustafid kita, itu sangat banyak mengutip itu. Kemudian istri misalnya, atau Miftah bahkan, itu dikutip, tapi fungsinya berbeda kira-kira. Itu kan ada dua persinggungan. Ada Desolen dan Deskennya itu tidak apa ya? Itu bertolak belakang kira-kira. Jadi dalam satu konsep Israiliyat, dalam satu teori Israiliyat itu diperdebatkan masalah itu. Tapi kenyataannya di dalam tafsir itu digunakan. Yang lahir pasca ada perdebatan ini. Apa sih masalah? Apa sih tujuannya? Misalnya, maka kita bisa cari itu. Maka dalam judul pertama pendahuluan itu di shopping statement-nya itu memberikan argumentasi siapa yang mengatakan itu. Kemudian kita balik di bagian kalimat setelahnya bahwa telah mengalami pergeseran dalam tafsir Indonesia. Artinya Desken dan Desolen itu dijadikan satu kalimat dengan memberikan landasan argumentatif melalui rujukan di bagian inti problem, di bagian konsepsinya, Misalnya kegiatan ibadah di masjid di masa pandemi yang masih berlangsung seperti biasanya. Ini berarti ada keadaan di mana di masa pandemi orang-orang itu melakukan sholat seperti biasanya ketika tidak ada pandemi. Nah, narasi ini itu bisa ditemukan di mana? Nah, kita rujuk penelitiannya Pusitan, penelitiannya Rohimat, bahwa ada kejadian begini. Nah, kejadian ini berdampak pada peningkatan jumlah kasus infeksi virus. Itu kira-kira begitu. Jadi ada ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan. Gampangnya begitu. Jadi bisa dijadikan satu misteri. Kemudian kedua adalah fakta literatur. Jadi setelah kita memaparkan fenomena, kita mengkaji fenomena itu apakah layak diteliti, bagaimana pentingnya untuk diteliti, kita masuk ke paragraf kedua yang membahas tentang fakta literatur. Fakta literatur itu adalah fakta literatur itu berkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu. Jadi kaitannya bagaimana kita mencari
penelitian-penelitian yang sama dengan tema yang kita angkat. Ini yang di sini ini yang saya maksud bahwa distingsi yang kita buat jangan berdasarkan pada perspektif, jangan berdasarkan pada tempat, jangan berdasarkan pada hal-hal lain yang sebetulnya untuk dimasukkan ke alasan akademis itu tidak masuk. Jadi di dalam paragraf kedua kita menunjukkan apakah penelitian ini bersifat spesifik atau tidak. Apakah penelitian ini memiliki aspek yang belum dikaji sebelumnya atau tidak? Atau apakah penelitian ini melakukan penelusuran terhadap sesuatu yang ditinggalkan sehingga memiliki arah yang baru dalam kajian yang sama? Kira-kira. Misalnya, kepemimpinan dalam tafsir Maqasidhi, perspektif tafsir Maqasidhi misalnya begitu. Maka ini pastikan memiliki arah baru dalam kajian yang sama, yakni kepemimpinan. Tapi distingsi itu jangan kemudian memunculkan bahwa arah baru yang akan bahwa perbedaan penelitian ini adalah penggunaan tafsir Maqasidhi dalam perspektifnya. Jangan begitu pengungkapan alasannya. Tapi pengungkapan alasannya, apa yang akan dihasilkan, apa sih perbedaan ketika kepemimpinan itu dicari melalui tafsir Maqasidhi dengan penelitian kepemimpinan dicari melalui pandangan-pandangan yang lain atau perspektif-perspektif yang lain. Itu kita harus tunjukkan itu bahwa konsep antroposofisme dalam Maqasidhi dapat memberikan arah baru misalnya dalam makna kepemimpinan di era kontemporer hari ini, misalnya. Jadi arah baru kajian itu harus jelas. Apakah ini memang benar-benar baru dalam persoalan yang banyak diteliti, atau ini hanya pengulangan. Jadi bagian kedua dalam paragraf itu untuk menunjukkan apakah ada pengulangan terhadap satu penelitian. Nah, menit lagi. Ya. Kemudian paragraf ketiga adalah alasan diteliti. Alasan diteliti itu tujuan. Alasan diteliti itu berkaitan dengan tujuan. Ini fakta literatur. Pentingnya ditulis. Saya salah melihat tadi. Fakta literatur itu biasanya pentingnya ditulis karena literatur sebelumnya masih kurang. Kemudian literatur yang ada tidak memperhatikan atau mengabaikan sehingga ada kajian baru atau tema baru yang ingin kita hadirkan. Kemudian penting ditulis karena yang ada, literatur penelitian yang ada itu menyesatkan. Sehingga penelitian ini mau mengklarifikasi kesalahan. Kemudian alasan ditulis itu di tujuan, diksi yang kita gunakan itu sebetulnya sangat mudah. Sejalan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk melengkapi atau menunjukkan atau memetakan atau mentipologikan dalam kasus saya dalam
paper saya dalam PPT saya ini, saya akan mencontohkan ibadah di masa pandemi. Kecenderungan ibadah di masa pandemi. Nah, kecenderungan ibadah itu kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti apakah ada memang pola-pola ibadah itu atau tidak. Kemudian hipotesa penelitian. Hipotesa penelitian ini saya kira penting sekali dalam pembahasan tafsir positif. Bagaimana teman-teman bisa mengaitkan hubungan antara satu tema dengan tafsir positif. Jadi meletakkan tafsir positif sebagai perangkat yang menghasilkan analisa khas atau berbeda dari penelitian di luar tafsir positif itu harus clear. Gitu. Jadi hipotesa ini akan nanti dibuktikan dalam diskusi. Jadi tugasnya dalam argumen ini di bagian terakhir dalam struktur saya menyambungkan tafsir positif dengan tema ini. Misalnya, saya contohkan di aktivitas ibadah. Pencegahan terhadap aktivitas ibadah di masjid pada masa pandemi membutuhkan peninjauan dengan mendasarkan pada analisa menggunakan tafsir positif. Keberhasilan tafsir positif dalam memandang persoalan ibadah terletak pada landasan paradigmatisnya untuk meletakkan kemaslahatan manusia di atas kemaslahatan lain. Kira-kira. Jadi bagaimana tafsir positif itu memberikan distingsi baru, memberikan arah baru terhadap satu tema yang akan dikaji. Satu tema yang akan dikaji. Jadi persoalan ini menjadi penting dalam penelitian tafsir positif. Saya kira begitu. Ini masalah paragraf akan lama sekali, nanti kita berikan di kesempatan lain saja. Saya kembalikan ke Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Teman-teman di sini sudah lebih tercerahkan ya dalam menyusun latar belakang atau pendahuluan ini. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand atau menulis di kolom chat, nanti saya akan bacakan. Silakan. Mungkin ada yang menanyakan, susah untuk mencari masalah, misalnya. Atau ini gimana mencari diksi yang tepat, menyusun diksi yang tepat. Silakan ya. Ini saatnya teman-teman untuk bertanya. Sudah jelas semuanya, teman-teman? Saya ingin bertanya. Oke, monggo. Perkenalkan, nama saya Nur Rohim dari Prodi IGT. Jadi begini, seringkali yang saya amati ketika kawan-kawan membuat pendahuluan itu bahasanya itu kurang menarik. Padahal kan ketika kita ingin menulis sesuatu di awal kalimat itu kan harus semenarik mungkin, terstruktur mungkin, bisa mengarahkan ke tema apa yang kemudian dibahas. Nah, mungkin saya ingin memohon tanya terkait itu. Gimana kita menyusunnya, seperti itu. Oke. Pertanyaan yang bagus. Mungkin dijawab dulu saja oleh Pak Mahbub. Silahkan, Pak. Bagaimana cara menyusun? Jangan terlalu sering menggunakan complex sentence. Jangan sering menggunakan kalimat yang kompleks, yang terdiri sebetulnya dari dua susunan kalimat. Buatlah satu kalimat yang padat dan tegas, yang sesuai dengan kaidah bahasa. Misalnya terdiri dari SPOK. AOK ini masih akan ada ambigu nanti kalau menulis keterangan
biasakan begitu, biasakan subjeknya apa, tentukan, kemudian predikatnya apa. Kalau tidak membutuhkan objek, tidak usah diberikan. Terkadang kita itu boros menggunakan kata-kata, sehingga semakin kita banyak menggunakan kata-kata, pengulangannya akan semakin banyak. Teman-teman, untuk untuk mengkontrol kita ya, setelah kalian lihat, setelah kalian menyusun dua kalimat yang beriringan, apakah ada kata yang diulang atau tidak? Lihat saja dulu, apa ada kata yang diulang atau tidak? Jika ada kata yang diulang, maka pembendaharaan kata kita sangat itu. Bukan berarti ya kita orang Indonesia menulis bahasa Indonesia bisa dengan sangat mudah. Tidak berarti itu. Pembendaharaan kata yang ada di otak kita itu harus selalu diasuh, makanya dalam setiap academic writing saya selalu menekankan banyaklah membaca. Semakin kita banyak membaca, semakin banyak diksi yang kita miliki. Jadi kita bisa menggunakan diksi-diksi lain di kalimat berikutnya, sehingga tidak ada pengulangan kata. Yang paling sering adalah kata meskipun, akan tetapi. Dalam penulisan artikel, hindari kata itu. Meskipun, akan tetapi, kemudian apalagi yang kalimat basa-basi itu. Itu hindari itu. Kemudian adalah itu hindari adalah. Gunakan saja merupakan. Kalau sangat tidak terpaksa menampilkan kata adalah, itu jangan digunakan. Karena adalah itu kan definitif toh. Dan itu sifatnya pasti dan harus terikat, gitu kira-kira. Jadi kalau tidak benar-benar kepepet, hindari adalah. Pakai saja merupakan. Al-Quran merupakan itu akan berbeda pemahamannya dengan Al-Quran adalah. Kemudian apalagi yang sangat serius. Jika ingin mengaitkan antara satu kalimat dengan kalimat berikutnya, highlight apa yang akan dijelaskan. Ini sebetulnya kompilasi pembuatan kalimat, pembuatan paragraf. Saya contohkan yang penjelasan jadinya. Paragraf itu hanya terdiri dari 3 hal. 1 TS, 2 DS, 3 GS. Topic sentence, detail sentence, sama concluding sentence. Topic sentence itu yang kita kenal dalam bahasa Indonesia itu ide dalam satu paragraf. Jadi ide dasar paragraf itu apa? Itu ada di topic sentence. Ada di topic sentence. Kita hindari ya per polemik deduktif atau induktif. Kita ambil yang biasa saja. Jadi topik sentence itu ada di awal kalimat. Topik sentence itu merujuk pada isi keseluruhan dalam satu paragraf. Jika teman-teman membaca buku dan paham kalimat pertama dalam tulisan itu, kalimat pertama dalam satu paragraf dalam buku itu, berarti penulisnya penulisnya menggunakan teknik ini. Kalau membaca jurnal internasional, misalnya kalian mau skimming misalnya, cukup baca kalimat pertama
di paragraf itu. Kemudian pindah ke kalimat pertama di paragraf itu. Kalau membutuhkan pendalaman di kalimat yang tertera di kalimat pertama itu, maka baca detail sentence. Itu cara membaca secara cepat ya. Baca kalimat pertamanya saja, kemudian baca kalimat pertamanya. Jika kalian tertarik lebih lanjut, maka detail sentence yang dibaca. Topic sentence itu detail sentence fungsinya untuk meng-highlight, memberi penekanan terhadap apa yang hendak kita jelaskan di topic sentence. Di topic sentence itu terdiri dari ribet ini tapi. Semoga saja kalian mengerti. Tapi ketika paham ini akan mudah untuk membuat satu struktur paragraf. Akan sangat mudah sekali. Topic sentence itu terdiri dari 3 sebetulnya. Ada keyword pertama, ada signpost word. Signpost word itu penyambung antara keyword pertama dengan keyword kedua. Jadi hanya ada 3 struktur itu. Dampak pandemi COVID-19 itu keyword pertama. Kita akan menjelaskan tentang dampak pandemi. Mempengaruhi perubahan kegiatan sholat Jumat secara konvensional menjadi sholat Jumat secara virtual. Keyword kedua. Keyword kedua itu yang mau di-highlight. Apa sih perubahannya? Apa sih sholat Jumat virtual itu? Maka penjelasan yang detail sentence itu mengacu pada keyword kedua. Jika keyword pertama yang jadi highlight, maka seluruhnya akan di detail sentence akan menjelaskan keyword pertama. Itu kira-kira. Jadi ini memudahkan kita untuk memikirkan apa kalimat selanjutnya yang akan saya tulis. Setelah titik, saya kalau jelas kedua di Masjid Jami yang diselenggarakan oleh Public Safety Research Institute. Nah, di kalimat setelahnya kita mau meng-highlight apa dari kalimat keyword kedua itu. Maka jelaskan lagi. Jadi seluruh narasi yang ada di detail sentence itu akan merujuk pada keyword kedua yang akan kita panggil sebagai concluding sentence. Jadi satu paragraf itu terdiri dari satu struktur ide. Kemudian paragraf berikutnya untuk menyambungkan antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya, keyword pertama atau keyword kedua yang ada di concluding sentence paragraf sebelumnya itu dipanggil ke menjadi keyword 1 atau keyword 2 dalam paragraf setelahnya. Karena concluding sentence di sini pembatasan aktivitas di masjid mendorong perubahan perilaku ibadah dari konvensional menjadi virtual, maka paragraf setelahnya yang berisi topik sentence itu memanggil keyword pertama yang ada di concluding sentence paragraf sebelumnya. Perubahan perilaku ibadah berdampak pada perubahan tata cara dan media yang digunakan. Maka signpost-nya itu berdampak dan keyword keduanya di paragraf setelahnya itu tata cara dan media yang digunakan. Maka detail sentence dalam paragraf setelahnya itu akan berisi tentang tata cara dan akan berisi tentang media. Itu kira-kira. Itu akan memberikan kemudahan kita untuk menarasikan satu kalimat dan tersambung dengan kalimat berikutnya dan merapikan satu paragraf dan tersambung dengan paragraf setelah. Saya kira begitu Mbak Karin. Baik, Terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin terjawab ya Mas Rohim ya? Semoga terjawab. Ya, sudah, Kak. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Cynthia. Begini Bapak katanya.
bagaimana cara untuk menemukan problem yang tepat dalam sebuah penelitian, yang mana penelitian tersebut sebelumnya sudah pernah dilakukan, namun ingin dikembangkan lagi. Seperti itu, Bapak. Ini teknik saya ya. Ini teknik saya. Kalian boleh, kalau misalnya cocok, boleh dipraktikkan. Kalau tidak, saya masih belum menemukan cara mudah lain. Ketika membuat pendahuluan, saya mulai dari paragraf kedua. Saya memetakan seluruh penelitian yang terkait dengan apa yang saya pikirkan. Misalnya begini, saya akan meneliti tentang aspek kepemimpinan. Maka saya akan mencari seluruh penelitian yang membahas tentang kepemimpinan. Yang akan saya bahas tentang kepemimpinan. Jadi kita lacak di Google Scholar. Kita lacak di Google Scholar, kemudian cari penelitian tentang kepemimpinan itu, kita petakan. Ada misalnya 50 penelitian. Kita petakan penelitian-penelitian itu. Kepemimpinan itu bahas tentang apanya sih? Oh, tentang sistemnya. Yang kedua, ini tentang apa? Tentang modelnya. Terus ini tentang apa? Oh, ini berkaitan tentang pemaknaannya. Dalam kepemimpinan ini, sebetulnya apa sih yang belum mereka bahas? Begitu ya. Itu kalau sudah tidak menemukan problem akademis. Ya. Oh, ternyata ada sisi kosong lah di sini. Kepemimpinan itu dalam konsep dasarnya itu tidak berkaitan dengan kenegaraan, misalnya begitu. Jadi kepemimpinan ini pada dasarnya itu masuk dalam wilayah semacam ini. Maka kita eksplorasi itu. Hal yang ditinggalkan oleh orang lain kita eksplorasi. Apakah ini akan memberikan arah baru dalam konsep kepemimpinan? Itu kira-kira begitu. Maka ketika kita sudah yakin bahwa ada arah baru itu dengan data-data yang sudah kita temukan yang mendukung kita terhadap kesimpulan itu, maka hal itulah yang menjadi problem akademis yang saya cantumkan di paragraf pertama. Nah, kalau cara ini yang harus kalian hati-hati adalah ketersediaan data. Jangan kemudian data tidak kalian temukan, kemudian kalian angkat ini sebagai problem. Akan bunuh diri nanti ketika masuk ke pembahasan penampilan data, pembahasan result. Kalian akan bunuh diri nanti. Nah, cara kedua, ini yang biasa dilakukan untuk menemukan problem adalah semakin kalian banyak membaca, semakin banyak problem yang akan kalian temukan. Saya tidak suka membaca, ya, langkah kedua lakukan. Tapi juga akan ujung-ujungnya kalian harus membaca. Ketika menemukan satu wilayah kosong dan mencari data tentang keberadaan wilayah kosong itu, kalian juga harus membaca. Jadi intinya ya membaca dan melakukan penelusuran kajian, kira-kira begitu. Jadi kita bisa melihat bagaimana problem itu bisa muncul ke dalam diri kita. Paling enak memang problem itu ditemukan ketika ada satu fenomena yang kita lihat, kemudian kok ada ketidaksesuaian, ya itu paling mudah. Tapi jika dalam kondisi aman, nyaman dan tentram, itu boleh melakukan itu. Tapi
problem itu tidak akan bisa ditemukan oleh seseorang yang seorang itu sudah dalam keadaan nyaman. Tahu maksudnya? Kalau mahasiswa, kalau kalian nyaman dengan apa yang kalian miliki sekarang, maka kalian akan kesulitan untuk mendapatkan problem akademik. Jika kalian terus gelisah dan mencari, kalian akan semakin banyak menghadapi problem. Apakah pilihannya kalian itu mau menulis atau tidak? Kalau sudah punya problem, saya pengen nulis Pak, tapi tidak punya problem. Ya, lakukan itu. Di kasus kedua ini, yang suka nulis itu ya ada potensi untuk mendapatkan masalah, meskipun tidak berarti akan mendapatkan nanti ketika melakukan proses pencarian. Dan semakin kalian banyak menulis, semakin sensitif. Problem pencarian problem ini kan berkaitan dengan sensitivitas. Saya meskipun saya hari ini pada level hari ini yang tidak seberapa ini, sensitivitasnya masih sangat lemah terhadap problem itu. Jadi sensitivitas itu jam terbang. Tapi untuk memulai kalian bisa melakukan teknik itu. Bisa jadi ketika sensitivitas kita itu sudah meningkat pada level yang tertinggi, kita melihat air di atas meja pun jadi problem akademis bagi kita. Itu tergantung sensitivitas sebetulnya. Tapi untuk memudahkan kita ya, bisalah mencari yang seperti yang saya lakukan untuk membentuk sensitivitas dalam diri kita tentang problem akademis. Begitu Mbak. Terima kasih Bapak. Teman-teman sudah semakin semangat ya ini ya. Oke, dilanjutkan mungkin ya Mbak. Ini ada lagi pertanyaan. Katanya, adakah diksi khusus yang membuat kata pertama atau awal kalimat yang membuat daya tarik pembaca? Seperti itu, Pak. Mohon pencerahannya. Tidak ada. Dalam penulisan itu tidak ada aturan pasti ya. Tidak ada aturan pasti. Diksi khusus pun juga tidak pasti. Yang paling memungkinkan untuk melihat untuk menampilkan shocking statement itu adalah menampilkan perbedaan satu pandangan atau pandangan kita dari kebanyakan pandangan orang. Jadi kita tampilkan bahwa apa yang selama ini dianggap benar oleh seluruh orang, oleh banyak orang, ternyata itu salah. Kira-kira begitu. Itu salah. Tapi kita punya argumentasi kuat setelahnya. Argumentasi kuat setelahnya. Misalnya, selama ini dikotomi antara riwayah dan ra'yu dalam penafsiran itu dibatasi oleh dikotomi riwayah dengan ra'yu dalam penafsiran yang selama ini dijadikan pedoman dasar tidak selamanya dapat dibenarkan. Misalnya gitu. Itu kan merubah pandangan umum. Kemudian kita perkuat dikotomi ini terjadi karena ada jebakan istilah hadis yang masuk dalam wilayah penafsiran. Itu kira-kira. Itu kan kemudian dikuatkan lagi pembuktian bahwa mustalah hadis itu berimplikasi terhadap dikotomi antara bil ma'thur dengan bil wahyi. Pandangan Ibnu Abbas dengan menggunakan perangkat kebahasaan bagi tabi'in dianggap bagian dari riwayah. Pandangan ini dalam perspektif sahabat lain akan disebut
sebagai penafsiran melalui ro'yu, kira-kira. Jadi kita menguatkan bahwa Ibnu Abbas yang menggunakan bahasa yang sebetulnya dalam kajian tafsir itu adalah ijtihadnya, oleh orang setelahnya itu dianggap riwayat karena ada proses transmisi, kira-kira. Tapi bagi Umar misalnya atau bagi sahabat yang lain, Ibnu Abbas yang melakukan itu disebut ro'yuh karena tidak ada petunjuk Nabi, kira-kira begitu. Jadi untuk memberikan distingsi antara ro'yuh dengan riwayah yang lepas dari kajian hadis akan dilakukan dalam penelitian ini, kira-kira begitu. Jadi kita menampilkan satu konsep umum yang kita patahkan di awal kalimat. Nah, statement itu bisa menjadi salah satu cara mematahkan ini bisa menjadi salah satu cara untuk memancing ketertarikan orang lain membaca apa yang sudah kita teliti. Kira-kira begitu. Jadi memang penulis itu harus dituntut untuk keluar dari sekat-sekat, kemudian menunjukkan argumentasinya melalui penalaran yang jelas. Begitu kira-kira. Baik. Seperti itu ya, Mas. Siapa tadi yang tanya ya? Mas Imam. Semoga menjawab dan mungkin ini yang terakhir nggih, Pak, karena mengingat waktu. Yang terakhir dari Mas Wahyu, katanya seperti ini, Pak. Apakah dalam membuat pendahuluan sebuah artikel atau jurnal harus mengutip dari buku atau artikel lain? Dan apakah kalimat yang dikutip harus sama persis atau bisa dirubah sesuai kebutuhan kita? Seperti itu, Pak. Ini problem plagiarisme ya. Betul. Ini harus ada akademik writing harus jelas dan clear. Bagaimana problem akademik bagaimana plagiarisme ini harus benar-benar diselesaikan dalam proses penulisan. Ini harus gitu ya. Academic writing ini kenapa satu tulisan misalnya dikatakan plagiasi atau tidak, batasannya di mana? Yang termasuk dalam wilayah plagiarisme jika tulisan yang dihasilkan dari orang lain itu disalin oleh kita kata demi kata, baik itu dari buku, jurnal, karya ilmiah lain, atau tugas makalah, atau tulisan-tulisan lainnya. Kemudian yang juga termasuk plagiarisme adalah menggunakan ide atau gagasan orang lain tanpa menyebutnya sebagai rujukan. Ini yang sangat sering sekali dituliskan ketika menggunakan misalnya menurut Quraisy Shihab, tapi di ujung pendapatnya itu tidak dicantumkan Nah, itu masuk bagian plagiarisme. Betul. Kemudian memunculkan bagian dari tulisan orang, kemudian diklaim bahwa ini pendapat saya tanpa melakukan parafrase. Yang pertanyaan ini itu berkaitan dengan parafrase. Apa sih parafrase itu? Parafrase itu
menuliskan sebuah ide dalam tulisan berdasarkan susunan asli dari penulis. Jadi penulis menyusun satu kata atau satu kalimat yang ia temukan dalam satu buku, itu kemudian dimasukkan dalam otaknya, otak kita, dimasukkan dalam pikiran kita, kemudian kita tuangkan gagasan itu melalui ide dan melalui kata-kata kita sendiri. Ya, jadi cara parafrase itu begitu. Apa sih pentingnya parafrase itu? Pertama ya plagiasi, kemudian kedua menunjukkan penghargaan. Jadi ketika melakukan parafrase kita wajib memberikan rujukan kan. Nah, rujukan itu berfungsi untuk sebagai penghargaan bagi tulisan yang misalnya saya memparafrase Presial, maka kita harus mencantumkan referensi tentang tulisan mana di bukunya yang mana Presial mengatakan itu. Fungsinya itu untuk menghargai beliau sebagai pemilik ide dan agar kita bisa memberikan pemahaman, agar kita bisa menunjukkan bahwa satu konsep dalam rujukan yang kita gunakan itu kita pahami begini. Jadi parafrase itu kan untuk mengungkapkan bagaimana seorang penulis bisa mengeluarkan atau bisa memahami satu gagasan yang dikeluarkan melalui tulisan-tulisan, ya melalui kata-katanya sendiri. Jadi ketika mau mengutip apapun itu, maka lakukan parafrase. Lakukan parafrase. Begitu Mbak Garing. Baik Bapak. Mungkin itu juga berkaitan dengan pertanyaan yang terakhir nih Pak tentang parafrase ya. Mungkin dari Mbak Jariah mungkin sudah terjawab ya. Baik, terima kasih Bapak atas materinya, atas inspirasinya, atas ilmunya. Saya khususnya dan mungkin teman-teman juga semakin tercerahkan untuk menyusun artikel gitu ya Pak. Terima kasih atas waktu Bapak, terima kasih atas kesempatan langsung berguru kepada Bapak. Jadi mungkin saya juga merasa sangat-sangat lengkap penjelasan dari Bapak gitu. Jadi sangat membantu teman-teman dan juga saya pribadi. Mungkin sekian untuk materi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Mahbub. Untuk teman-teman, presensi sudah saya share di chat box. Silahkan sebelum meeting room selesai, silahkan untuk diisi. Baik, dan sekarang kita masuk kepada sesi foto. Mungkin sebelumnya kita akhiri dulu materi hari ini. Semoga bermanfaat kepada teman-teman semua yang ada di sini, baik untuk peserta, instruktur, maupun teman-teman yang lainnya yang sudah bergabung. Terima kasih atas waktunya. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Untuk memandu acara kita hari ini, ditutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.